Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Karya Ilmiah. Juga di sini saya sebagai moderator akan memandu saudari Sagita untuk melakukan presentasi. Kepada saudari Sagita, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Membuat Pola Dasar Rok Siswa Kelas 10 melalui penerapan media video pembelajaran di jurusan Tata Busana SMK Negeri 10 Medan. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu pendidikan kejuruan atau pendidikan menengah kejuruan SMK adalah pendidikan formal yang dirancang agar seseorang dapat bekerja pada jenis bidang tertentu. Sekolah kejuruan kelompok pariwisata, terutama pada jurusan busana, memiliki kompetensi keahlian untuk membekali dan mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan pada bidang busana untuk menjadi individu yang mandiri dan produktif serta siap untuk memasuki dunia kerja. Dalam konteks jurusan tata busana di sekolah menengah kejurusan, penguasaan keterampilan dalam membuat pola busana termasuk pola rok menjadi sangat penting. Media pembelajaran video memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami langkah demi langkah dalam membuat pola rok dan mengaplikasikan teori penjelasan lisan menjadi praktik dikarenakan penjelasan dan praktik dalam video dilakukan secara bersamaan. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu kesulitan siswa dalam memahami konsep pola rok. Yang kedua, kurangnya penggunaan media video pembelajaran oleh pendidik. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan motivasi siswa dalam belajar. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana efektivitas penggunaan media video pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan siswa kelas 10 di jurusan Tata Busana SMK Negeri 10 Medan dalam membuat pola rok. Yang kedua, bagaimana hasil siswa setelah penerapan media video pembelajaran dalam mata pelajaran pembuatan pola rok. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan media video pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan siswa kelas 10 di jurusan Tata Busana SMK Negeri 10 Medan dalam membuat pola rok. Kemudian untuk mengetahui peningkatan kemampuan membuat pola rok antara siswa yang menggunakan media video pembelajaran dengan yang tidak menggunakan. Selanjutnya, manfaat penelitian ini yang pertama, kontribusi pada pemahaman tentang efektivitas penggunaan media video pembelajaran dalam pendidikan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam membuat pola rok yang dapat mempersiapkan mereka untuk dunia kerja di industri tata busana. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan penerapan teknologi dalam pembelajaran yang bisa membantu siswa di berbagai aspek kehidupan. Menjauh pustaka. Pembelajaran berasal dari kata belajar yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Proses pembelajaran erat kaitannya dengan penyampai atau guru, media yang mengandung pesan sesuai dengan materi pembelajaran dan penerima yaitu siswa. Pembelajaran menurut Omar Hamali adalah kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perkembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Program studi keahlian tata busana merupakan salah satu program keahlian kelompok pariwisata. Menurut Kemendikbud, jurusan tata busana adalah jurusan di mana di dalamnya terdapat ilmu yang mempelajari bagaimana cara memilih, mengatur, dan memperbaiki dalam hal ini adalah busana sehingga diperoleh busana yang lebih serasi dan indah. Media pembelajaran menurut Ahsyar adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Adapun fungsi media pembelajaran menurut Ahsyar adalah yang pertama, media sebagai sumber belajar. Yang kedua, media sebagai fungsi semantik.
media sebagai fungsi manipulatif, dan media sebagai fungsi fiksatif. Membuat pola busana dengan teknik konstruksi atau pattern making merupakan kompetensi produktif yang diajarkan di SMK. Pori dikutip Ningsih mengemukakan bahwa konstruksi pola busana adalah salah satu mata pelajaran di bidang studi tata busana yang merupakan inti dari pengetahuan tentang pembuatan pola. Tanpa pola, pembuatan busana dapat dilaksanakan, tapi dari busana tersebut tidak akan memperlihatkan bentuk feminim seseorang. Pola merupakan salah satu bagian penting dalam membuat busana yang merupakan perwujudan dari suatu busana. Dibutuhkan pola sebagai dasar untuk memotong bahan yang akan dijahit sesuai dengan model yang diinginkan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 10 Medan yang berlokasi di Jalan Teuku Jitiro nomor 57, Madras 10, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada semester genap yaitu tahun 2023 sampai 2024. Populasi dan sampel. Adapun populasi yang dijadikan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 Tata Busana SMK Negeri 10 Medan, dan sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Jenis penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya ada desain penelitian. Yang pertama, pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, penyusunan garis besar isi media. Yang ketiga, penyusunan desain layout dan storyboard. Dan yang keempat, penyusunan isi materi. Terakhir, pembuatan media pembelajaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang dilakukan, yang pertama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menyusun hipotesis atau kesimpulan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sagita. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada para audiens yang ingin memberikan pertanyaan. Saya persilakan. Baik, kepada saudari Khairia, saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Mengapa Anda memilih pendekatan kualitatif untuk penelitian ini, dan bagaimana pendekatan ini membantu dalam mencapai tujuan penelitian? Selanjutnya, saudari Hayatun, saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana media video pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat pola dasar ROM. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan para audiens akan dijawab oleh Sagita. Pada Sagita, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Khairia, yaitu pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan respons siswa terhadap penggunaan video pembelajaran dalam pembuatan pola dasar ROM. Pendekatan ini membantu dalam menggali aspek-aspek seperti tanggapan emosional siswa, motivasi belajar, dan interaksi mereka dengan materi pembelajaran secara lebih detail. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Hayatun. Media video pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dengan menyajikan demonstrasi langkah demi langkah tentang cara membuat pola dasar ROM yang memudahkan siswa untuk mengikuti dan mempraktikkan proses tersebut. Video juga memungkinkan siswa untuk melihat secara detail teknik yang digunakan yang mungkin tidak sejelas jika hanya melalui penjelasan verbal atau tulisan saja. Sekarang saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih kepada Sagita. Selanjutnya, kepada Khairia, apakah jawabannya dapat diterima? Dapat diterima. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Hayatun, apakah jawabannya dapat diterima? Saya mendapat menerima. Terima kasih Sagita. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya presentasi dan sesi tanya jawab pada hari ini, maka presentasi pada hari ini akan saya tutup. Terima kasih dan selamat siang semuanya. Selamat siang.